but we'll see it through. Dangerous times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. Saya sangat senang sekali waktu diajak berkhayal mengenai Cikapundung itu, wah senang sekali. Silakan. Kita kira-kira gimana ya mewujudkannya itu ya Pak, problem kita kan di situ. Bapak Ibu sekalian, berulang kali saya sampaikan pada kesempatan-kesempatan sebelumnya, ada perubahan pelan-pelan, evolusi namanya ya, perubahan pelan-pelan yang tidak kita sadari bahwa kita sekarang hidup di zaman yang totally different dibandingkan dengan let's say 10-15 tahun yang lalu. Saya yakin Bapak Ibu di sini, saya boleh klaim pasti di atas 90%, pagi-pagi yang dibuka handphone pertama adalah WhatsApp. Mungkin ada yang Instagram. Tapi hampir bisa saya pastikan tidak ada yang buka media berita gitu. Lihat kabar dulu dong. Nah, sementara kabar itu masuk, langsung menggiring kita untuk menjelajah kemana-mana. Apa yang ingin saya katakan adalah generasi hari ini, dan kita juga ikut dengan mereka, adalah generasi atau masyarakat yang berbasis pengalaman. Apa yang dia alami, itulah yang dia percaya. Era kita ngomong gede itu udah hilang Pak. Era slogan istilahnya Pak. Bandung berhiber, maaf ya. Apalah itu udah hilang, udah lewat. Dia ngelihat sungainya kotor, dia ngelihat nyebrang aja susah gitu ya. Itu pengalaman. Pengalaman itu akan mempengaruhi sikap. Apakah kita berteman atau mendukung, atau kita menjauh kalau perlu nggak kenal gitu. Nah, sementara pemerintah negara dia harus merangkul warga, karena dari sanalah pemerintah itu bisa mendanai hidupnya dari pajak gitu. Saya tidak mau sebutkan Pak, tapi setiap hari saya mengalami vendor-vendor saya yang mengatakan saya nggak mau dipotong pajak. Gitu. Itu kan keliru sekali. Tapi juga saya nggak bisa maksain kan. Dia bilang saya nggak mau dipotong pajak. Padahal pajak itu adalah kewajiban warga. Ada ketentuan-ketentuannya. Gitu. Bagaimana kita bisa mengedukasi itu dengan baik kalau kita tidak memberikan pengalaman yang baik? Nah, ini saya kira entry point-nya, karena Cikapundung hari ini secara alamiah sudah rusak. Ya udahlah, kita konkret aja ngomongnya, sudah rusak. Lebar sungainya kecil sekali, bantarannya habis, pemukiman padat dan sebagainya. Yang mungkin dulu tidak terfikirkan, nah sekarang sudah begini. Tapi kan bukan harus dibiarin, kita harus kembalikan dong. Kan yang berikutnya lebih sedih lagi nanti Pak. Dia bilang, dulu katanya di sini ada Cikapundung ya gitu. Kalau sekarang tinggal segini kan, dulu ada Cikapundung ya gitu. Nah, ini kan nggak boleh gitu dong ya. Kita harus pikirkan itu. Sehingga ini satu, kita balik, tadi sudah sampaikan Angga bahwa kalau tadi daerah belakang jadi daerah depan, sambil juga merevitalisasi sungainya supaya bisa dimanfaatkan atau bisa kembali lah sebagaimana fungsinya dan sebagainya. Dan juga mengubah pola kehidupan masyarakat kota kita gitu ya, yang lebih mengandalkan kepada layanan publik. Bukan nggak boleh loh ada layanan pribadi, boleh. Mobil pribadi, motor pribadi boleh, tapi layanan publiknya dulu. Ya, layanan publiknya harus ada dulu, dan itu adalah dari public transport. Itu nggak bisa dibantah, public transport itu penting sekali di setiap kota. Nah, tadi di depan saya singgung bahwa konstitusi kita sudah diamandemen 4 kali, dan salah satu isinya itu adalah mengamandemen pasal 28 itu yang menyangkut hak asasi. Warga negara berhak ini, berhak itu, segala macam. Yang jadi persoalan adalah
nggak ada standar pelayanan minimumnya. Kalau you punya hak, you kan harusnya punya SPM dong, punya service level agreement gitu kan, sama yang memprovide hak itu. Ini nggak ada. Dan ini yang harusnya jadi PR bagi yang sekarang lagi sibuk nih mau milih nih Pak, mau pencalonan ini. Jangan-jangan mereka nggak ngerti nih soal SPM ini gitu loh. Nah Anda semua sebagai pemilih harusnya kritis untuk memilih orang-orang yang mikirin ini. Kalau dia nggak mikirin ini, dia nggak mikirin Anda, percuma. Lupain itu gitu loh. Nah ini yang pertama. Eranya udah kebalik, udah nggak administratur lagi, tapi melayani publik. Oh pegawai negeri gajinya rendah, bohong, enggak. Pegawai negeri sekarang gajinya lebih tinggi ya Pak ya, daripada swasta. Itu kenyataan. Gajinya mungkin kecil, tukinnya yang gede Pak. Belum lagi biaya perjalanan dan sebagainya, gitu loh. Itu fakta. Nanti saya pakai angka. Saya mengatakan ini semua pakai angka. Ini mindset ini harus dibalik nih. Dan itu harus didesak oleh siapa? Kita. Kalau kita nggak desak ya nggak akan berubah mereka. Nah, bagaimana kita bisa mendesak gitu ya? Karena kita perlu ngontrol. Kita perlu mengontrol bahwa hak konstitusi itu memang dijalankan oleh negara. Negara itu kan diserahkannya kepada pemerintah pusat sama pemerintah daerah. Kan gitu, Pak. Kan mereka. Jadi kita harus bisa punya alat kontrol. Jangan naik gaji 12%, enak aja kayak gitu. Ya kan? Gaji gua nggak naik, lu naik kan kira-kira gitu ya. Ini mesti dipikirin ini Pak ya, Ibu ya, yang mau jadi anggota DPR saya nggak tahu itu di mana. Ini harus dipikirin. Bagaimana supaya kalaupun mau berbagi, pusat itu administrasi aja lah Pak, ngontrol sih daerahnya ngelayani. Sebetulnya itu loh konsep otonomi daerah dulu. Jangan semua mau dikontrol dari pusat, Jakarta gitu loh. Yang bawah suruh kerja ya. Akhirnya dia kreatif gitu loh Pak. Maksudnya kreatif nyolong atau kreatif apa gitu loh. Harusnya tugas dia ngelayanin, yang sini ngontrol. Lu bener nggak ngelayanin? Kira-kira gitu loh Pak. Ini fakta ya. Kita bilang otonomi, demokrasi, kepala daerah udah dipilih langsung kan? Udah dipilih kan? DPRD-nya udah dipilih juga kan? Langsung. Tapi duitnya nggak dikasih. Sumber daya keuangan untuk menjalankan itu tidak ada. Yang dikasih itu remeh-temeh yang namanya PAD. PAD itu kecil Pak, itu kecil sekali. Sebelum kita masuk ke angka-angka itu, ini matematik sederhana yang kita semua pasti tahu lah. Sesuatu yang dibagi nol kan tidak terdefinisi. Jadi kalau misalnya literasinya nol, tidak punya literasi tentang hak, nggak ada definisinya pengalamannya. Ya kalau sayangnya Prof Hendra nggak datang. Kalau ada Prof Hendra saya suruh dia jelasin. Tapi kalau kita semua kan ujian X bagi nol bukan nol. Tidak terdefinisi. Kenapa tidak terdefinisi? Nggak terdefinisi, di mana itu nggak tahu gitu loh. Nah artinya yang kita perlu lakukan itu adalah literasi. Bagaimana masyarakat ini memiliki pemahaman tentang haknya. Kewajiban dia udah jalanin. Bapak Ibu tanpa sadar sebetulnya tiap hari sudah menjalankan kewajiban. Beli air mineral, bayar PPN you. Beli listrik, bayar pajak penerangan jalan. Wajib itu. Dan nggak boleh dibantah. Haknya dikasih nggak? Nah ini literasi ini yang mesti dibuka. Nah, ada teknologi. Teknologi kita sudah bisa dipakai Pak. Untuk memberikan literasi itu kepada publik. Undang-undangnya udah ada semua. Undang-undang keterbukaan informasi dan sebagainya. Cuman nggak diolah gitu loh. Nggak dipakai gitu. Pusat jalan. Saya punya angka-angka detail tadi Prof Dodot tanya, ini valid nggak angkanya? Oh valid, ini audit dari BPK. Tapi pusat Pak. Tapi kalau saya cari Bandung, alhamdulillah nggak ketemu Pak. Dan kota-kota lain, bukan hanya Bandung ya. Kalau pusat valid, karena mungkin dia diperhatiin seluruhnya, gitu ya, seluruh Indonesia. Ada laporan keuangannya detail, cuman kita nggak terbiasa, nggak pernah buka aja. Ada sebetulnya. Tapi kalau daerah, kalaupun diupload cuma 2 lembar, gitu loh, nggak komplit. Ya punten Bu, yang Pemda mungkin bisa tanya sama temennya itu, kalau ngupload kok cuma 2 lembar sih? Itu kan hak publik, gitu loh. Itu harus tahu semua itu. Nah sekarang teknologi sudah ada. Saya bisa dapatkan, kita semua bisa dapat karena teknologinya sudah tersedia. Ini yang kami gagas. Kami sedang mengembangkan sebuah aplikasi yang disebut dengan Konstitusi Meter.
meng-SPM-kan Undang-Undang Dasar 45 Pasal 28 itu, Pak. Kemarin ada gonjang-ganjing sedikit ketika Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan melepas yang namanya mandatory spending gitu ya. Saya bahas dengan Bu Bivitri, mungkin kalau sempat nanti silakan dilihat di YouTube-nya. Tapi poinnya adalah bukan soal melepas mandatory spendingnya. Yang paling penting adalah mandatory kinerjanya itu ada nggak gitu kan. Kalau orang sakit sekian menit sudah diterangani atau sekian jam tertangani, bukan suruh ke sini dulu dapat rujukan blok keburu mati ya, kira-kira gitu. Jadi ini yang harus dibenerin gitu loh. Bukan budgetnya berapa, oke lah, terserah lah, tapi ini yang perlu dibenerin. Nah, ini kita kembangkan konstitusi meter untuk berbasis SPM. Kalau bisanya 1 jam, tapi komit ya 1 jam, jangan sampai 1 jam Pak Yusran 1 jam 20 menit. 1 jam. Besok turunin lagi, nanti Bapak DPRD ya terkata, oh jangan 1 jam dong, turunin dong, tahun ini jadi 50 menit. Turun gitu loh Pak, SPM-nya itu. Kita tinggal setel di sini. Mulai dari pangan, kesehatan dan sebagainya. Ini yang dicontohkan adalah mobilitas. Jadi mimpinya ini Pak Imam dari rumahnya gitu, mau ke sini gitu Pak ya. Katakan SPM Bandung ini 55 menit Pak, sama dengan IKN ya. IKN 55 menit. Kurang dari 1 jam. Kurang dari 1 jam, 55 menit IKN. Katakanlah SPM di Bandung ini 55 menit gitu Pak. Dan ganti cuma 2 kali. Dan hanya perlu 10 menit maksimal untuk dapat ke halte. Misalnya seperti itu. Berarti SPM ini bisa dihitung. Benar nggak seperti itu? Begitu dia tidak merah berarti ada sinyal ke Pemda yang harus dia perbaiki dulu. Itu prioritas dibandingkan dengan ganti kursi kantornya gitu loh Pak. Prioritasnya beresin dulu SPM-nya, atau bikin kolam renang apalagi, atau kunjungan kerja yang nggak perlu. Itu dulu ya. Ini yang kita lagi kembangkan. Lalu di sini yang paling penting, setiap warga bisa tahu persis berapa sih biaya yang dibutuhkan pemerintah yang ngurusin saya ini. Kan pemerintah kita itu ada 3 ya Pak ya, Pemkot atau kabupaten, provinsi, sama pusat. Yang wewenang pusat itu perlu duit berapa, yang provinsi perlu duit berapa, yang kota kabupaten perlu duit berapa untuk ngurusin saya sebagai warga Bandung misalnya gitu. Itu kan bisa dihitung jumlahnya bagi per kepala, kan kira-kira gitu ya, rata-rata segini. Nah masing-masing juga tahu saya sudah kontribusi berapa, karena kalau saya bayar PBB itu berarti untuk Pemkot, saya makan restoran itu untuk Pemkot, saya beli BBM itu untuk gubernur, untuk provinsi, walaupun nanti dibagi sama Pemkot. Dan kalau saya beli air mineral, berarti itu untuk pusat, karena PPN dan sebagainya, gitu loh. Jadi kita bisa hitung ini. Kalau Bapak Ibu menggunakan aplikasi fintech hari ini, ya, saya sebut aja lah Gojek atau apa gitu ya, terus setiap bulan dikirim tuh summary-nya, yuk pakai untuk apa aja. Artinya ini sangat mungkin dikerjakan. Ini yang kita sebut dengan literasi ya, teknologi untuk mengembangkan literasi konstitusi. Kalau sudah tahu ini jadi nggak nol, yang X bagi nol tadi nggak nol lagi. Ada something yang Anda akan bicara. Sehingga Anda akan tidak lagi dengan mudah ditarik kiri kanan, sebentar calon presiden ini, sebentar calon presiden ini. Saya nggak peduli lah soal calon presidennya. Soalnya you bisa benerin apa enggak gitu loh. Ya, program you apa untuk benerin ini. Seperti itu kira-kira. Berarti partai politiknya akan kompetisi sini. Apa teman-teman pernah mendengar partai politik yang menawarkan sebuah platform baru, gagasan baru? Kan nggak ada. Yang ada hari ini dukung ke sini, besok pindah ke sana, gitu kan? Besok mau diperiksa jaksa agung, ngelapor ke sini. Kira-kira seperti itu. Nggak ada hubungannya dengan apa yang kita alami sehari-hari. Oke, ini angkanya. Bapak Ibu, ini adalah pendapatan pemerintah pusat. Saya memang keluarkan hibah kecil sekali, 0, sekian persen, 1% nggak nyampe. Makanya itu nggak penuh, itu yang kosong itu atasnya hibah. Tapi di sini bisa dilihat komposisinya antara pajak dan bukan pajak, kurang lebih 80/20 lah. Artinya negara ini sangat-sangat bergantung dari pajak yang kita bayar. Yang nggak sadar tadi kita bayar, beli bensin, bayar PPN, bayar pajak kendaraan bayar bahan bakar kendaraan bermotor, gitu kan? Beli listrik, semua kita bayar itu.
makan di restoran dan sebagainya. Oke, ini jelas 80% kurang lebihnya. Yang agak tipis itu adalah komposisinya, angka realnya adalah yang garisnya, gitu ya. Sekarang pajak yang sudah kita kumpulkan tuh di atas 2.000 triliun, sedangkan PNBP namanya, pendapatan negara bukan pajak, ya, itu adalah kurang lebih di angka sini, di angka 600 triliun sekarang. PNBP itu royalti kalau punya sumber daya alam, ya kan? Kalau nggak punya sumber daya alam, tempatnya pas nih, apa Pak Cecep nih royaltinya gede nih, kan? Karena ada batu bara dan sebagainya. Kalau Bandung kan nggak ada batu bara ya Pak ya? Punten we ya, tidak ada itu gitu loh, yang dibagi hasilkan dari PNBP itu. Dan seterusnya, kita nggak usah bahas itulah. Tetapi saya fokusnya soal teks, 80%. Terus kenapa kalau 80%? Ini loh, pajak itu kalau di breakdown lebih rendah lagi, apa aja sih gitu ya? Ada pajak penghasilan orang pribadi yang garis biru ini, yang di bawah, secara persennya yang paling atas, kira-kira 11%, 12%. Ada pajak penghasilan badan, artinya corporate, perusahaan, itu yang warna hijau. Wah, itu gede itu, paling tinggi. Ya, share-nya itu kurang lebih sekitar 40% dari total pajak. Ada lagi pajak pertambahan nilai, PPN, yang merah. Itu kurang lebih sama dengan pajak penghasilan badan tadi. Ya, itu kurang lebih sekitar 35% lah ya, 35%, hampir 40%. Lalu yang terakhir itu adalah cukai. Cukainya kurang lebih hampir sama dengan PPh orang pribadi. Bapak Ibu, yang ingin saya katakan adalah begini. Sorry, ada pajak yang nggak saya tampilkan yang namanya PBB dan pajak lain-lain. Itu kecil. Ya, ini kalau dijumlahin nggak 100, itu sisanya PBB dan sebagainya. Yang dibagi hasilkan itu hanya pajak penghasilan orang pribadi, 20%. 7,5% untuk provinsi, 12,5%-nya untuk kota kabupaten. Fakta. Hampir setengah yang dibagi hasilkan itu, katakanlah ini 11% dari pajak kita yang 2.000 sekian triliun, itu adalah pajak penghasilan orang pribadi. Berarti 20%-nya kan 2,2% gitu ya Pak ya. Itulah yang dibagi-bagi se-Indonesia ini. Tapi setengah dari 2,2 ini artinya 1%-annya itu kurang lebih. Itu untuk Jakarta Pak. Karena yang bayar pajak penghasilan orang pribadi adalah orang-orang yang sudah berpenghasilan di atas PTKP namanya, pendapatan tidak kena pajak. Kalau gaji 4 juta, 5 juta itu nggak bayar pajak. PTKP, dia harus bayar PTKP. Itu satu. Yang lain dibagi? Enggak Pak. PPN, memang dibagi kemudian lewat alokasi Pak. Tapi it's not your right alokasi. Gue dapat segini bagi-bagi ya, gitu kan? Beda kalau ini saya punya, saya minta. Badan PPN tidak, cukai iya, tapi kecil Pak, 2-3% aja yang dibagi. Dan ini sebagian besar adalah rokok Pak, 95% boys, mayoritas itu rokok. Yang ngerokok se-Indonesia gitu loh Pak, tapi dibaginya kecil sekali. Di Jakarta mungkin bisa lebih tertib karena dekat dengan pusat kekuasaan. Tapi kalau makin ke daerah kan agak rumit ya Pak ya. Jadi sebetulnya korban daripada rokok, saya perokok, tapi saya tahu bahwa banyak yang tidak nyaman kalau kita ngerokok. Nah biasanya kalau kita dapat yang kecil kita nggak hampir-hampir cuek Pak. Ya. Pajak penghasilan orang pribadi itu dibagi Pak. Mungkin Pemdanya cuek karena kecil. Kenapa kecil? Manajer bank apa nasional, perusahaan apa yang nasional kan dikirim dari Jakarta. KTP NPWP-nya Jakarta. Dibagi hasil yang terima Jakarta, daerah nggak dapat apa-apa, gitu loh. Palingan ya pegawainya nggak bayar pajak, gitu. Ya sudahlah, males saya ngurusinnya, lebih bagus ngurusin yang lain-lain, urus yang lain lah, nggak usah disebut lah, gitu ya. Ini fakta Pak. Dan kita nggak tahu, karena tidak ada madani meter tadi. Kalau ada madani meter tadi kan kita tahu, saya udah bayar gini loh, kok dipakai yang gini? Nah, jadi ngomong tuh, ya kan? Ini hanya memberikan ilustrasi banding-bandingin. Dari duit yang sekian ribu itu, yang ditransfer ke
daerah itu yang hijau, Pak. Ya, jadi transfer daerah itu kan kurang lebih 800 triliun. Itu kurang lebih 30% daripada pendapatan kita. Ya, pendapatan kita 31%. Belanja pegawainya 15%. Jadi setengah daripada yang ditransfer ke daerah itu adalah belanja pegawai pemerintah pusat. Kenapa? Karena semua mau diurusin. Kalau dikasih ke daerah kan dia nggak perlu belanja segitu banyak. Apalagi dengan teknologi udah canggih seperti sekarang kan. Itu semua wah, sampai ke tetek bengeknya. Pagi Pak, baru kelihatan, maaf. Ya, itu loh maksud saya. Itu loh maksud kita yang perlu kita buka. Bayangkan Pak, kalau literasi kita terhadap ini ada, kan kita ngobrol ya Pak ya. Bagi dong saya, berapa banyak perusahaan di sini yang kontribusi sama Anda, bagi dong, gitu kan Pak. Supaya saya bisa menyelamatkan proyek strategis Bandung. Bukan harus, saya mau bikin proyek strategis ini. Maaf Prof, Metro Kapsul. Terus di GUID, bantu tuh Prof Dodot, store deh dia, siapa itu lupa nih yang GUID. Nggak nyetor lagi, berhenti kan proyeknya Prof Dodot, gitu loh. Ngerti nggak? Jadi kenapa kreativitas di Bandung dan sebagainya ini melempem? Karena memang ekosistemnya tidak kondusif lagi. Mungkin kalau orang Bandung mikir ya, kalau Kang Hari Rusli itu sahabat saya, kalau misalnya dia masih hidup, dia bilang lebih bagus gak usah pakai internetan lah gitu kan. Kayak dulu aja orang datang ke sini gitu loh Pak. Ya, orang nanya ke sini lebih nyaman, mereka berkreasinya, bukan soal hidupnya ya, kreativitasnya. Ini loh, literasi ini yang mesti kita dorong Bapak Ibu. Kita tidak boleh hanya mengeluh, tetapi kita mencoba cari, belum tentu juga gampang, tetapi minimal setelah ada jalannya kan kita bisa ngejar gitu ya Pak ya. Belum tentu gampang, tapi minimal udah tahu jalannya, tinggal arahnya ke situ gitu loh. Literasi hak konstitusi, gunakanlah hak pajak Anda. Dari situlah kami berpikir bahwa andai kata Cikapundung itu, nanti tentu perlu detail Pak, di studi lebih detail lagi ya Bapak Ibu, dijadikan kawasan strategis Bandung. Lalu kita mengusulkan kebijakan eksklusif seperti yang dilakukan dengan IKN, gitu ya. Tax holiday lah, free inilah itulah, seperti itu. Setidaknya untuk mendapatkan 1 triliun per tahun itu nggak rumit Pak. Tapi kalau ngandarin yang sekarang pasti rebutan, gitu kan Pak ya. Ngandalin pajak restoran, pajak hotel, itu pasti rebutan. Yang belum dibagi kan banyak itu. PPN, PPh badan, gitu loh. Lalu misalnya dikembangkan ini sebagai Silicon Valley-nya Bandung. Ya kan? Kita bisa kasih insentif kan bagi perusahaan-perusahaan yang mau berkembang di situ. Ya, seperti di luar negeri gitu Pak. Kasih insentif, bebas pajak. Nah itulah hak itu dikasih. Nah hak itu dikasih, tentunya sebagian itu bisa dimanfaatkan untuk Pemda sebagai income-nya, gitu kan. Itu presiden pertama yang saya kira diwariskan oleh gagasan IKN. Kalau di sana ada, why not? Kita tidak, gitu kan. Yang kedua adalah badan otorita. Jadi Pak, mohon maaf Pak ini kalau nanti dibicarakan idenya gitu, nggak bisa dimasukkan ke dalam yang sekarang. Ya sama dengan IKN itu, dibikin badan otorita. Tapi tolong disiapin dengan matang Pak, jangan 6 bulan terus dilahirkan. Kayak IKN itu hanya beberapa saat langsung keluar gitu ya, jangan disiapin lah matang-matang. Tujuan kita kan bukan mau cari proyek ya, tujuan kita itu adalah mengembangkan untuk kepentingan. Tadi dibilang Angga, mungkin Bang Jilal udah nggak hidup, ya mungkin. Pokoknya kalau Prof Dodot masih ada, saya mudah-mudahan masih ada lah gitu ya. mudah-mudahan. Tapi memang ini bukan untuk kita, ini adalah untuk anak-anak kita ya masa depan yang akan mengganti. Ya, jangan biarkan mereka dengan kebingungan gitu loh, disorientasi kalau saya bilang. Siapkan dengan matang, bikin kebijakan yang matang gitu, dengan presiden-presiden yang ada. Dan banyak sekali yang akan berkembang ke depan dengan kemudahan disrupsi teknologi ini. Investasinya Bung Angga hitung 50-60 triliun, Prof Dodot punya kira-kira 2 triliunan itu untuk awal ya. Let's say 60 triliun lah kita bilang. Peanuts Pak.
Kalau Bapak bisa menyisihkan 1 triliun kali 30 tahun, kan dia tiap tahun bisa naik gitu ya Pak ya. Selesai itu 30 tahun. Dan itu sebagian bisa di KP kerjasama pemerintah dan badan usaha. Ya, porsi yang harus disediakan pemerintahnya more or less kurang lebih 20-an ya, sekitar 20-an. 25 lah. 25 Pak, kalau boleh cicil nggak pakai bunga 1 triliun selesai 30 tahun gitu loh Pak. Dan ada satu kawasan yang memang kita jaga sama-sama. Kalau sudah jadi satu, kan tujuannya IKN juga gitu kan, membuat satu contoh yang menjalar ke yang lain. Cuman sayangnya sibuk bikin contoh, yang lainnya nggak diurusin. Makanya saya undang Pak Cecep. Samarinda nggak, saya bantu Pak Cecep sebelumnya. Samarinda nggak ada perubahan apa-apa Pak. Sama kayak di Bandung, pakai ojek juga Pak. Angkotnya mati juga, karena orang nggak mau naik angkot gitu ya. Sana namanya taksi, bukan angkot. Dan seterusnya, dan seterusnya. Kami juga mengembangkan sungai. Di Samarinda itu kita mengembangin sungai juga Pak. Sungai Mahakam. Nah kira-kira begitu. Jadi ini bukan omong kosong. Bisa. Ada mau nggak gitu loh. Selama ada kemauan, ini bisa dijalankan. Selanjutnya saya minta dengan hormat sahabat saya, Pak Farhan, untuk memberikan closing remark. Silakan. Kita mesti tahu Bandung itu adalah inspirasi dari Asia Afrika, inspirasi dari gagasan tentang perubahan. Jadi menurut saya sudah layaklah Bandung mendorong proyek strategis, punya proyek strategis sendiri. Jadi tadi ditekankan oleh Bung Jilal soal experience, era slogan sudah selesai. Apa yang saya tangkap itu bahwa ini saatnya melihat soal Bandung itu di dalam konteks yang lebih menyeluruh. Seperti yang kita teliti sama-sama. Menyeluruhnya itu apa? Kalau kita konsisten Bandung sebagai kota inklusif, maka Bandung itu concern soal rantai pasok yang berkelanjutan, keberpihakan kepada lingkungan. Tidak ada eksklusivitas di dalam kepentingan dan seterusnya ya. Tidak ada penggusuran. Semua itu ada di dalam platform di mana para pendiri yang juga lahir dan besar yang punya gagasan soal Indonesia itu tidak jauh dari tempat kita yang disebut sebagai Gedung Indonesia Menggugat, nggak jauh dari Balai Kota nih. Kita juga di sini gedung sedikit-sedikit setengahnya dari yang dilakukan Bung Karno, mungkin ini kita menggugat juga. Nah karenanya dalam pandangan saya Pak Yudi dan teman-teman, karena saya inginnya itu Indonesia emas bagi Bandung itu emas sungguhan, bukan emas puhan ya. Saya mendengar bahwa momentum saat ini menjelang selesai pemerintahan dibicarakan juga rencana jangka panjang dan seterusnya ya. Saya ingin melalui Kang Yudi dan lain, apa yang kami sampaikan itu diperdebatkan juga. Karena tadi potensinya ada harapan kita menata dan bisa menjadi contoh di tempat lain. Kita bisa saja mendiamkan ini ya sampai dengan tahun emas. Saya harap kepada Kang Yudi, di sini ada juga partai gitu ya. Kalau ada partai ini dan mungkin nanti juga ke perdebatan substansi tentang masa depan Bandung tuh mudah-mudahan kita bisa mulai ya. Di sini saya lihat juga banyak kawan-kawan saya aktivisnya semua. Kita berbicara kepada satu ke depan. Sekali lagi sebagai katakanlah closing atau kesimpulan, barangkali di Bandung ini saatnya kita membicarakan ini, agenda ke depan ini secara terbuka, secara rasional. Proyek strategis Bandung itu mari kita perjuangkan bersama. Soal detailnya, soal isinya nanti kita bisa diskusikan lebih jauh. Oke, terima kasih.